Seandai kata kaan wajada rojulaini yusoliyaini, seandai kata kita menemukan seseorang rojulaini yang sholat dua nana, yusoliyaini watarodudu huma ilmamu palayasihu, seandai kata kita menemukan orang lagi sholat berdua, ini yang jadi imam siapa sih? Yang A apa yang si B sih? Kita ngikut B ke yang A, kalau enggak ke yang B. Tetapi dalam keadaan mang, dalam keadaan ragu, maka itu enggak sah. Melanjut pelajaran yang kemarin, syarat daripada kuduah itu adalah ngemakmum. Di dalam sholat ada imam dan makmum kalau sekiranya pengen berjamaah. Ada sholat yang kudu sendiri, ada sholat yang kudu berjamaah. Terutama sholat yang wajib mana? Yang 5 waktu, subuh, asar, subuh, johor, asar, maghrib, isya. Itu sunnahnya sunnah muakkad. Ada lagi yang mengatakan sunnahnya tersebut tuh sangat dikuatkan untuk berjamaah. Itu buat yang fardu. Bahkan ada sholat sunnah juga yang sekiranya kudu diberjamaahkan, seperti sholat sunnah taraweh, terusnya sholat sunnah idul adha, idul fitri, itu sunnah diberjamaahkan gitu. Syarat yang ketiga daripada ngemakmum atau berjamaah, wala yakuna makmuman, wala yakuna sarang wa ayakuna, dan ke tiga wayakuna, dan jangan ada itu imam, makmuman itu makmum. Jadi kalau kita nggak makmum, kita berjamaah, maka yang jadi imam kita itu jangan seorang makmum. Contoh kita dina sholat masbuk, ada sholat, ada di musola, ada Bang Cici sama Bang Koko sholat berduaan, ditakbirin, diimamin sama Mang Cici, Allahu Akbar, datang ngibung. Ngemakmum bukannya ke Mang Cici, tapi makmum kepada Bang Koko. Nggak sah ngemakmum tersebut, karena yang jadi imam dia, jadi makmumnya Bang Cici gitu. Nggak sah kalau kita ngemakmum kepada imam yang imamnya tersebut masih jadi makmum, kecuali udah putus sholat sama Bang Cici, ternyata Bang Koko juga masbuk, ketinggalan serokat, Bang Koko kita jadi imam lagi nggak ngapa kalau udah beres. Kalau sekiranya belum beres, contoh ini 2 orang sholat, ini imam ini makmum, ini sama ketinggalan, ini udah dapat serokat baru datang, terus saya datang orang ketiga, dia ngemakmumnya kemana? Tetapi harus ngemakmumnya ke sini, ngemakmumnya ke sini. Kalau orang ketiga, ini orang pertama sholat sendirian udah dapat serokat, datang seorang sholat ikut berjamaah, terus dia datang seorang lagi, jangan niat ngemakmum ke sini, tetapi tetap ke sini. Kalau sekiranya dia niat makmum ke sini nggak sah, karena yang dia pakai imamnya masih jadi makmum imam yang lain gitu. Kecuali di sini udah beres, assalamualaikum, ini masih ada kan utang 1 rakaat, dia udah beres tinggal sendirian, kita ikut ke sini baru boleh gitu. Selagi dia jadi makmum orang lain, maka tidak sah untuk dijadikan imam gitu. Kenapa seperti itu? Karena imam itu minsani imami, jadi imam itu harus bisa bertanggung jawab akan makmumnya. Maka kalau seorang makmum dijadikan imam nggak sah, karena nggak bisa tanggung jawab buat makmumnya lagi. Karena imam itu bertanggung jawab di mana-mana kita jadi imam. Haju ada orang ketinggalan masbuk disebutnya, kita udah beres Fatihah, kita baca qul huwallahu ahad, Allahu somad, baru datang orang takbir Allahu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kita ruku, dia nggak keburu Fatihah, maka Fatihah dia ditalangi dengan si imam gitu. Karena imam itu bisa bertanggung jawab dengan Fatihahnya makmum, tetapi ya makmum yang masbuk.
Kalau sekiranya kita ngikut takbiratul ihram, imam dan makmum takbiratul ihram bareng, haju kita lupa baca Al-Fatihah, maka pas udah ruku Allahu Akbar. Horengan tadi imam baca Al-Fatihah, imam baca surat, gua diem bae melongo aja. Saking enak-enaknya ngedengerin saking biasanya kan lagi sholat itu datang khayalan seperti apa, lupa kita baca Fatihah, sedangkan kita mengikut dari takbiratul ihram. Maka pas imam salam, kita mah jangan dulu salam, sorakaat diri lagi karena tadi nggak baca Al-Fatihah. Itu bisa ditanggung sama imam nggak yang itu mah enggak, karena dia lupa, kecuali emang ketinggalan gitu. Terkadang kesalahan kita di situ. Seandai kata kaan wajada rojulaini yusoliyaini, seandai kata kita menemukan seseorang rojulaini yang sholat dua nana, yusoliyaini watarodudu huma ilmamu palayasihu, seandai kata kita menemukan orang lagi sholat berdua, ini yang jadi imam siapa sih? Yang A apa yang si B sih? Kita ngikut B ke yang A, kalau enggak ke yang B. Tetapi dalam keadaan dalam keadaan ragu, maka itu enggak sah gitu. Kedua, kalau seandai kata ida jtahada fadahu ijtihadu ila ahaduhuma faqihun umaitun dunal akhara soha, kecuali kalau ada yang mengatakan yakin ini mah ini si A ini si B, ini lebih tua, pertama lebih tua, kedua lebih hebat, yakin ini jadi makmum, kita ngikut yang ini. Kalau sekiranya masih mang baik mah jangan diikutin keduanya, karena itu ngerusak, karena itu tidak sah ngemakmumnya. Kecuali ada yang mengatakan ini siapa yang imam sih di antara dua orang ini, dia mah rata banget, oh yang yang imam tadi gua ngeliat dia komat, oh gitu. Kalau nggak ada yang mengatakan gitu, kita mamang di antara dua orang lagi sholat, seandainya kata sholat berdua kan boleh rata, boleh rata, sekalipun diharuskannya rada mundur sedikit gitu. Yang ketiga, syarat jadi makmum itu tidak boleh kita membuat imam yang masih jadi makmum. Pesan buat. Yang keempat daripada syarat ngemakmum yaitu la umian. Jangan kita ngemakmum kepada siapa? Umi itu bukan ibu di sini. Umi itu yang bodoh. Ayakuna ada itu umi al imamu sa imam al qori saha numbaca baik. Jadi umi itu ayakuna imamu, ayakuna ada al imamu sa imam al qori anu alus bacana umian eta palayasihu, maka tidak sah. Seandai kata kita ngerti tahsin, ngerti karena tahsin, ngerti karena tahsin, ngerti karena panjang pendeknya dina baca Al-Quran, haju kita diimamin yang sekiranya kurang bener dina Fatihahnya, maka nggak sah sholat kita. Palayasihu, maka tidak sah. Iktidauhu, ngemakmumnya seseorang. Itu juga amkanahu, kalau sekiranya imkan kepada si umi ta'alumu apa belajar. Aula, seandai kata nggak imkan bi ayak mado bi an mado kelawan yentah keluar atau kelewat alaihi kepada itu umi zamanun apa zaman, seandai kata udah tua, waqad badala, tapi dina waktu masih senggangnya nggak sempat belajar dia, maka nggak bisa ya. Malah dikatakan gini, kata Syekh Sulaiman al-Bujairimi, la yasihu bukan begitu, bukan kata Syekh Baj'anun. Wakada la yasihu, wakada la yasihu tidak sah iktidauman naon ngemakmumna seseorang yuhsinu yang bagus bacaannya itu man sab'a ayatin kana 7 pirang-pirang ayat biman kajalma la yuhsinu anun tu alus ila dzikri. Jadi tidak sah salat kita
Gimana kalau sekiranya kita ngemakmum sedangkan dina sholat maghrib? Dina sholat maghrib kan jahar, harus terdengar, sedangkan ini imam gak kedengeran gitu. Fa'in tabayana maka lamun ngejelaskan anhu kaitu si imam ghairu qori ada wajib alaihi bahsa. Seandai kata kita diimamin dina sholat yang waktu nyaring maghrib, isya, subuh, terus si imam ini nggak dibunyiin suaranya, wajib alaihi, wajib ke itu imam, wajib ke itu makmum, bahsa itu ngebahas ani halibada salami, daripada tingkah yang tadi sesudahnya salam. Bukan berarti belum salam beres udah dibahas belum, jadi ngebatalin sholat kalau kayak gitu mah. Ini sholat maghrib habis sholat maghrib kan sholatnya waktunya sholat bunyi jahar, bukan yang sir, jahar kudu kedengeran si imam itu. Tetapi ini suaranya nggak dikerasin, maka wajib si makmum nanya, negor pas udah salam, tadi ngapa nggak dikerasin suaranya, nanya gitu iseng-iseng ke imam. Lupa saya. Kalau lupa nggak apa-apa. Kalau sekiranya hampura sebenarnya imam tadi wajib ulang lagi gitu. Makanya ada perhatian kayak gitu. Wa ilam yatabayyan, kalau kita nggak menanyakan halahu karena tingkah tadi lam yuad. Kalau kita nggak kepo, kenapa sih tadi diem baik? Kalau nggak kepo kayak gitu, lam yuad, nggak kudu dibalikin lagi sholatnya. Kalau tadi kita kepo dengan kejadian tadi, kita wajib ngebalikin sholatnya. Kalau kita nggak kepo mah nggak wajib ngebalikinnya. La yasihu iktidauhu man yahsinu, kan? Itu. Kalau sekiranya tadi saya lupa, kalau lupa mah kita sah. Kalau sekira habis nanya kayak gitu, kalau sekira habis nanya emang kagak bisa, ulangin lagi. Kalau sekiranya nggak kepo-kepo amat, halahu yuad aidon. Kalau sekiranya kita nggak nanya halu karena tingkah yang tadi, udah itu mah udah tanggung jawab iman. Gimana kalau sekiranya antara yang nggak bisa sama yang nggak bisa, sah baik kalau menurut dia. Cuman seperti pala yasihu iktidauhu. Seandai kata yang satu nggak bisa huruf ro-nya, yang satu nggak bisa huruf to-nya, kalau nggak yang satu tidak bisa huruf, ada salah satunya gitu. Pokoknya di Fatihah itu satu hurufnya jangan sampai ada yang kurang, tasdidnya juga jangan sampai ada yang kurang. Kita pilih cari imam itu, pilih yang Fatihahnya bagus. Bukan berarti Fatihah bagus kita bisa menyalahkan orang lain, bukan. Karena Fatihahnya orang Indonesia itu bener banget enggak, salah banget juga enggak kalau sekiranya dia udah bisa bacanya. Karena lidahnya lidah beda gitu. Beda dengan orang Arab. Bahkan di dalam satu hadis mengatakan Rasul, tidak ada yang paling bagus-bagus menyebut do kecuali Rasulullah. Sampai mengatakan kayak gitu. Karena lidah orang Indonesia mah bener banget juga enggak, bukan berarti salah gitu. Kalau udah panjang pendeknya mah baru dibahas. Kalau masalah kudu mahrojo kudu kena, enggak kudu begitu. Kita mah santai aja, senormalnya aja. Kalau bisa bagus kita bagusin, kalau nggak bisa jangan terlalu memaksakan gitu. Karena tingkatan kita mah tingkatan baru sah gitu, baru sah. Sekalipun bagus banget juga, karena lidahnya belum lidah Indonesia namanya juga. Bukan berarti gampang menyalahkan, enggak harus begitu. Berarti kita kudu fanatik dong kalau sekiranya diimamin sama orang. Jangan juga. Malah kata guru, kalau sekiranya guru pernah sholat habis panggilan beliau di daerah Bogor Barat, Haju, suatu masjid, ada ketinggalan sholat isya, ada yang sholat pakai topi di ke belakang, beliau ikut, udah kita mah ikut baik, ikut keempat yang kayak begitu, itu kata beliau langsung. Jadi kalau kita jangan berarti wah kok nggak sah dimamin, jangan begitu. Udah kita mah salat aja, nggak kudu pulah pilih gimana. Toh kita juga belum tentu bener banget. Gitu yang penting mah kita tahu caranya bener pendeknya kayak gini. Udah kita ikutin aja.
Kayak gitu, bukan berarti gampang menyalahkan. Wah ini mah Fatihah kurang bener gini gini gini. Haju nggak jamah. Atau dia mah jamah, dia mah kagak jamah. Yang rugi siapa? Yang rugi itu yang ngerasa bener. Karena di dalam fikih itu jangan terlalu kaku. Kudu balance banget. Di mana-mana ada yang ngeharamin, di situ pasti ada yang halalin. Bahkan di situ juga ada yang makruhin. Gitu di fikih mah. Jadi kalau sekiranya diimamin sampai udah diimamin mah. Masalah diterima nggak diterimanya mah bukan tugas kita. Yang penting mah kita mah ikutin kayak gitu kudu jamaah atau kita jamaah. Kalau sekiranya parah banget bacanya, atau jangan. Kalau parah banget mah ketahuan banget salahnya mah jangan. Gitu. Dan dia juga pasti ngerumasa kalau salah banget mah. Gitu ya. Wahomi suha yang kelima daripada ngemakmum itu layata kodama alayata kodama, jangan maju itu makmum alaihi ke depan imam fil mauqifi dina tempat diamnya si imam. Jadi di dalam berjamaah itu kita kudu tahu tempat mana tempat makmum, mana tempat imam. Gitu. Imam kudu ada di depan, nggak boleh ada di belakang. Di dalam sholat ini ya. Imam di depan, kita di belakang. Gimana kalau sekiranya makmum dan imamnya cuma berdua? Disebut jamaah bukan jamaah. Kalau dalam fikih mah berdua udah disebut jamaah. Kalau ilmu itunya mah disebutnya dua itu baru tasniyah, ketiga baru jamak, satu itu mufrad. Kalau di fikih berdua di jamaah boleh begini, boleh rata, boleh gitu. Tetapi lebih ada adabnya kesini. Kalau rata nggak apa-apa, cuman makruh. Bari nggak dapat ganjaran, nggak dapat fadilah daripada berjamaah. Lebih bagusnya begini. Seandainya kata udah berdua datang, mangga datang satu lagi di sebelah kirinya, di sebelah kirinya. Kalau sekira-kira kita sholat bertiga, datang bertiga, Allahu Akbar, la ilaha illallah, qomat. Ini boleh langsung begini nih di belakangnya, langsung berdiri di belakang. Kalau sekiranya berdua, baiknya mundur, gitu tuh. Rata juga boleh, cuman makruh, nggak dapat ganjaran fadilah daripada berjamaah. Kalau berdua begini di sebelah kanannya, kalau ketiga di sebelah kirinya. Kalau datangnya satu-satu. Kalau sekiranya datang bertiga ya udah langsung. Gimana kalau sama cewek, berjamaahnya sama cewek, laki di sini, cewek di sini, di buntut sini. Gitu, jangan sampai kelihatan. Jangan sholat berjamaah sama cewek. Gitu. Di belakang nggak boleh, cewek di tengah, laki di belakangnya. Kalau sekiranya ini imam, ini makmum lelaki, makmum cewek harus ada di sini. Gitu. Kudu tahu tempatnya. Itu ya. Terus gimana kalau sekiranya perempuan sama perempuan boleh begini, begitu juga sama kedudukannya ya. Nggak, jangan dibeda-bedain begitu. Kalau perempuan nggak boleh ya ngimamin laki-laki sampai kapan juga nggak boleh di dalam sholat. Walayalama intiqalati imamihi, yang keenam, si makmum harus tahu intiqalati imamihi, akan pindah-pindahnya si makmum harus tahu intiqalati imamihi, pindah-pindahnya si imam, gitu ya. Kalau sekiranya nggak tahu mah jangan. Jadi syarat daripada berjamaah itu si makmumnya juga harus tahu akan pindah-pindahnya si imam. Allahu Akbar, ruku. Sami Allahu liman hamidah. Tidak. Ini gimana nih katanya? Cuma kedengaran suaranya dong sah. Enggak kelihatan. Malah batasnya antara jamaah itu sampai 300 diro itu apa sih Pak? Hasta ya. Jadi batasnya kayak gitu tuh. 300 hasta. Enggak apa-apa imam di sini nih, seandainya kata imam sonono di bukit apa? Afi salah sati diroin takriban, wallahu a'lam bishawab. Hampura lamun aya kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata imam kita di khuripan, makmum sampai ke sini ngebludak ke jalan baru terus. Itu sah kagak? Sah. Karena ukuran kita bukan imamnya, tetapi sop yang paling terakhirnya. Sekalipun imamnya di khuripan, kita ngemakmum di sini, sah nggak? Sah. Tetapi masih jamaahnya nyambung. Kalau sekiranya kita sholat di sini, haju ke alingan,
dengan batasnya 300 itu diro ya. Itu mah nggak sah kalau kayak begitu mah. Kalau sekiranya masih nyambung, ini makmum ngebludak pokoknya salam dunia kumpul sholat di situ. Sampai di sini juga masih nyambung sah. Bahkan di situ ada bahasa mubalik. Mubalik itu apa yang menyampaikan? Kan kalau pernah sholat di Mekah belum? Pernah. Sholat di Mekah itu begitu. Waktu kemarin saya ke sono, isuk-isuk. Sholat, ini kata cerita ya, kita belum pernah ke sono. Jadi sholat itu kalau di masjid-masjid yang gede itu sholat gitu tuh, ada mubaliknya. Kata imam Allahu Akbar, ntar si mubalik ngomongin lagi Allahu Akbar, biar ngedenger si makmum. Sekalinya kedengeran kan, namanya masjid gede nggak kedengeran omongan si makmum, si imam. Allahu Akbar, pasti ada mubalik yang menyampaikan Allahu Akbar gitu. Ntar di situ ruku boleh gitu. Jadi kita kudu tahu pindah-pindahnya imam. Takutnya imam udah ruku kita masih diri baik. Yang lebih parah imam udah sujud kita masih diri baik gitu. Jadi kita kudu tahu pindah-pindahnya imam gitu ya. Baik dengan kelihatan ataupun dengan suara gitu. Kalau sekiranya imam suaranya kecil imam, enggak dimubalikin sama kita. Di belakangnya kita imam Allahu Akbar ruku. Kita tidak kencang Allahu Akbar. Jadi si orang lain makmum yang lain ngedengar suara kita gitu. Gimana kalau sekiranya kita sholat di sini sendiri, pengen ngemakmum di situ, sah baik. Cuman lebih bagusnya dideketin kalau masih satu tempat. Kalau tadi mah tuh ya. Kalau sekarang tahu pindah-pindahnya imam, tahu pindah-pindah. Ini sholat tapi nggak bisa ngelihat imam, pakai CCTV. Jangan kayak begitu mah. Jadi seandainya kata di Mekah ada lagi sholat kita ngikutin di rumah, sah kagak sah itu mah, kagak sah, jauh banget. Kecuali kan jadi yang jadi batasan itu nempel ininya, nempel si sop-sopnya barisan satu. Contoh ini imam barisan pertama, makmum kedua, makmum ketiga, makmum keempat, kita di sini nih. Jauh banget nggak ngeliat makmum, nggak kedenger makmum. Tapi kita ngelihat jamaah yang paling terakhir, sop yang paling terakhir, sah nggak? Sah. Kayak macam tadi imam di sore kuhuripan, kita di sini sah. Kalau sekiranya jamaahnya ngebludak barisan yang paling terakhir kita masih kelihatan gitu, masih deket gitu. Batasnya 300 diro, 300 hasta. Gitu. Kalau sekiranya jauh, imam di rumah Mang Duloh, kita sholat di sini sah kagak sah. Oh katanya gua makmum sama siapa Mang Duloh lagi sholat di rumahnya. Kita ngemakmum di sini, ya kagak sah kalau begitu mah, karena kita ngelihat walaupun panjang juga ngelihat sop paling terakhirnya, gitu. Kalau sekiranya sop terakhir sampai sini nggak apa-apa, kagak sah itu mah, kagak sah. Kecuali kalau di atas, bahkan di sini tuh dicontohinnya. Payustarotu disyaratkan ayum kina non imkan al istiroku non istirok adatan ila imami walau bi iz wirorin mengkol. Anil kiblati wastid barin laha falayaduru. Kalau sekiranya kan kadang-kadang kita sholat nih, sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kan ngebludak tuh banyak. Kita kan kadang-kadang ada yang di samping, sah nggak? Sah. Kita patokannya ke situ aja gampang. Yang penting mah posisi kita itu jangan ada di depan imam. Imamnya di masjid, kita sholat jamaahnya di lapangan. Nggak sah kalau kayak begitu mah. Ngebelakangin imam malah, jatuhnya kelewat. Nah. Ya kalau ke samping boleh, ke belakang boleh. Kalau di depan imam, wah katanya di lapangan lega ke lapangan. Jangan, imamnya di masjid, kita ngemakmum di lapangan nggak boleh di depan imam masa. Ya. Yang ketujuh daripada syarat berjamaah yajtami'a fil masjid, kudu kumpul itu makmum sareng imam di dalam masjid. Bil ibtada'i walau sumirot fil asna'i falayaduru. Gimana kalau sekira kita sholat di satu tempat, haju kita sholat tempatnya penuh di satu tempat tersebut, ada pintu yang sekiranya bisa masuk ke dalam, cuman di tengah sholat atau di awal sholat ataupun di sebelum sholat dikunci atau dipaku, sah nggak kita ngemakmum di luar? Sah.
Tuh. Palaya duru wa sumirot sareng senajan aya itu panto sumirot eta di kunci pi asnai dina tengah-tengah salat palaya duru maka tidak mudarat gitu. Mujtamina li iqamati jamaati karena adanya di situ kita berjamaah kalau di dalam satu tempat itu di dalam masjid itu sah sekalipun kita di mana juga imam di sini kita di sini sah. Apalagi kalau nggak keburu makan di dalam pembahasan yang lain tuh imam udah mau ruku kita baru datang depan pintu sedangkan dari depan pintu ke imam itu rada lumayan udah Allahu Akbar di depan pintu kan lumayan tuh boleh itu boleh karena di dalam masih lingkungan masjid itu masih di dalam ruang lingkup masjid.